Salam, akui ya gereja-gereja ya. Ibrani pasal 4 tidak ada bicara tentang hari Sabat, hari ketujuh, hari perhentian diganti dalam Yesus. Tidak ada. Baca dulu baik-baik semua ayatnya. Ya. Jangan suka memanipulasi Alkitab. Kasihan jemaat-jemaat mendengar. Dia tulus-tulus tapi kalian bohongi. Ya. Saya ngomong terus terang. Saya menderita karena kebenaran yang terus terang. Ya, jadi kalian harus hargai omongan saya ini. Kalau saya apapun yang saya anggap tidak punya dasar yang jelas, itu ajaran sesat. Sebagai hamba Tuhan saya bertanggung jawab. Ketika kalian mau masuk media sosial, mempengaruhi kebohongan kepada dunia tentang ajaran Yesus. Oke? Roma pasal 16, baik-baik, dengar ini para pendeta. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kami menurut Injil yang kumaksudkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Kalian selalu Yesus doang kan. Saya ini kasih tahu ajaran tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyingkapan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah dari Allah yang abadi. Perintah telah diberitakan oleh kita para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bicara Ibrani pasal 4. Bicara suatu contoh. Mereka enggak mendengar firman Tuhan. Mereka tidak taat. Sehingga tidak masuk perhentian di Kanaan. Itu dibikin. Masih ada tersedia hari yang ketujuh. Bukan hari yang lain katanya. Oke, kita hidup ini. Itu dikasih contoh. Makanya ditutup dengan firman pedang seperti pedang bermata dua kan. Enggak ada urusannya dengan perhentian dalam Yesus. Sedangkan ayat yang kalian pakai Kolose 2 ayat 16-17 itu out of context hari raya Yahudi. Imamat 23 ayat 4-7. 7 hari lamanya kamu rayakan, pada hari pertama kamu lakukan perhentian dan pertemuan kudus pada hari ke-7 juga. Kamu setahun sekali. Ini bicara hari ke-7, seminggu sekali. 6 hari lama Tuhan ciptakan langit, bumi, dan isi berarti pada hari Sabtu. Sebagai tanda pencipta yang wajib disembah. Di mana nubuatan mengatakan naga, binatang ingin disembah dengan merobak hari Minggu. Oke. Roma 16 ayat 25-26 bicara ketaatan iman. Jadi keselamatan masuk ke surga bukan iman-iman pada Yesus, tapi taat. Karena gak ada bukti imanmu kepada Yesus. Kalau bilang, nyala aku tidak mengenalmu. Kenapa? Karena tidak taat pada perintahnya. Oke. Kalau kita lihat Matius pasal 5. Jangan berbohong gereja. Kalian banyak menipu kalian di media sosial. Tadi saya dapat di YouTube. Kemarin di TikTok. Kalian banyak menipu umat kalian. Banyak berbohong tentang hari Sabat jadi hari Minggu. Banyak bohong kalian betul. Saya bertanggung jawab nih berdasarkan Alkitab. Matius pasal 5 ya. Kasihan jemaat-jemaat kalian tuh yang tulus-tulus ya. Dia karena mengikuti ajaran kalian jadi tersesat. Matius 5 ayat 17 dan 18. Baca baik-baik. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Jadi bukan meniadakan. Kalau meniadakan seluruh isi hukum Taurat ditiadakan. Paham ya? Kan saya udah beritahu hukum Taurat isi banyak hari raya Yahudi, sunat, upacara bait suci, imam besar. Ada 10 hukum Allah itu. Ada hari Sabat hukum keempat. Nah, kalau hari raya Yahudi Sabat tahunan. Ya. Jangan menyangka Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jadi bukan meniadakan ya. Kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan ya, melainkan untuk menggenapinya. Digenapi hari Sabat setahun sekali. Kolose 2 ayat 16 juga karena wujudnya Kristus. Digenapi sunat Galatia 4 lihat. Digenapi imam besar Ibrani 5, Ibrani 6, upacara bait suci, korban mezbah. Digenapi semua hari raya Yahudi dalam Yesus. Oke. Jadi bukan meniadakan, kalau meniadakan seluruh hukum Taurat. Ayat 18. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi.
suatu huruf terkecil atau suatu i titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Selama belum lenyap lagi, berarti siapa tentang apa ini? 10 hukum. Jadi Yesus tahu nanti ke depan hukum keempat akan dirubah kan. Hari Sabat hari ke-7 dan terjadi. Daniel sudah menubuatkan Daniel 7 ayat 25. Yang merubah hukum dan waktu. Oke, udah dinubuatkan nama Daniel kan. Lihat gereja. Masa kalian iman kepada ajaran pendeta, jemaat? Apa dominasi kalian? Hati-hati. Saya ngajar yang benar. Kalian tahu kan saya korban penzoliman agama politik ini. Jadi nggak usah curiga sama saya bicara kayak gini. Tapi yang pasti saya hanya menyampaikan kebenaran dengan tegas. Itu aja tujuan saya. Jadi kalian harus bersyukur haleluya. Bukan marah-marah. Ya kalian mau diajar penipuan. Ketika kalian tahu ayat ini sekarang. Ayo. Ya kan? Sudah, saya tidak butuh perpuluhan kalian. Seperti pendeta kalian. Ya, saya tidak butuh uang kalian. Saya pembawa firman. Gratis. Jadi hargai. Daripada pembicara kalian tadi saya yang tidak bertanggung jawab tentang hari Sabat hari ke-7. Tentang ibadah sampah. Berasumsi-asumsi dia. Ayat-ayat dipakai out of context. Bagaimana kita mau percaya? Kacau gereja-gereja ini. Hanya minta perpuluhan persembahan aja tiap hari kalian sama jemaat. Tapi nggak bisa bertanggung jawab mengajar yang benar kepada jemaat kalian. Taubat kalian. Saya ini mengajar menderita loh. Nggak ada yang nolongin saya untuk kuota aja setengah mati. Supaya kalian tahu. Jangan curiga kalau saya ngomong. Ini karena saya baik sama kalian. Saya tanpa pandang bulu organisasi gereja manapun. Semua orang harus diselamatkan kalau dia percaya dengan kebenaran firman kepada Yesus. Jadi tidak cukup kita percaya tanpa ketaatan. Bagaimana kita mau taat? Orang beri ajaran Yesus palsu yang kita taatin masa hari Minggu, sedangkan kita mau taat Yesus ke-7. Contoh. Itu sebabnya semua video saya kan tentang Alkitab ya. Berdasarkan Alkitab. Bukan kayak pendeta kalian ayat-ayat lepas konteks. Maukah kalian digituin terus? Dibohongin terus dengan pendeta kalian? Oh, beda. Nah, saya tanya jemaat-jemaat. Saya nggak padang lu jemaat mana kalian? Kalian kenapa? Bertanya dong sama pendeta. Kenapa bisa hari Minggu sih? Apalagi ayatnya dipakai? Ya, sekarang kita berdasarkan apa rumah jemaat ini? Alkitab atau pikiran pendeta? Berkali-kali saya di video-video saya ngomong gitu. Pun dasar rumah jemaat mesti Alkitab. Back to the Bible. Nah, kalau Alkitab, doktrin apapun, ajaran apapun, harus beralkitabiah dong. Nggak bisa asumsi-asumsi kalian. Jelas-jelas gereja merobaknya 321 tarik masih penyembahan matahari hari Sabat menjadi Minggu. Kaisar Konstantin. Daniel 7 ayat 25 menubuatkan sebelumnya. Jadi kita nggak ada bukti kali ini. Emang gereja yang robak. Bagaimana sih? Terutama bapak-bapak gereja yang robak. Kalian menurut Alkitab apa enggak? Kalian tahu reformasi Protestan, Martin Luther, itu bela Alkitab loh. Itu yang mendirikan gereja-gereja kalian sekarang Protestan. Itu berdarah-darah mereka bela Alkitab. Makanya dikenal sola gracia. Hanya Alkitab standar tertinggi kan. Sekarang gereja sekarang nggak Alkitabiah lagi. Alkitab yang untuk yang cocok, yang nggak cocok nggak mau dia. Jujur, hari Sabat buktinya. Kalian terus asumsikan ke hari Minggu, padahal nggak ada bukti. Ketika mereka nggak tahu mengkoreksi, saya datang terkoreksi. Ya. Kalau tanpa saya kan mereka terbawa dengan ajaran kalian. Itu sebabnya kalian senang kalau saya dibajak akun saya. Ini kan? Karena bila mana terang datang, gelap itu lari. Itu kata Yesus dalam Yohanes pasal 3. Jadi kalau terang itu dibajak sama komputer, senang. Ya minggu kemarin yang saya nggak nongol, senang deh kalian. Karena kegelapan lah kalian punya.